in association with menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang di acara Leadership Forum Pilar Nusantara Penopang Asta Cita. Mohon aplausnya Bapak dan Ibu untuk semangatnya hari ini. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Masud. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edi Pratowo. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bapak Justinus Prastowo. Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi. Bupati Tasikmalaya Bapak Cacep Nurul Yakin, Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna, serta Wakil Wali Kota Bandung Bapak Erwin. Dan juga yang kami hormati para hadirin dan juga tamu undangan yang sudah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Elvira Karunisa akan memandu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk terselenggaranya acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan Bank Jatim. Dan langsung saja untuk membuka acara kita pada hari ini, kita akan simak bersama opening speech yang akan disampaikan keynote speaker Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kepada Bapak kami persilakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Direktur CNN Ibu Titin Rosmari beserta jajaran
direksi grup Transmedia, kemudian para senior dari SNN, sahabat-sahabat saya, Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud, Pak Wagub Kalimantan Tengah, Pak Edi Pratowo, kemudian juga yang mewakili Pak Gubernur DKI, Pak Justinus Prastowo, Pratowo dan Prastowo mirip-mirip Pak. Ada juga teman saya lama, Pak Wali Kota Surabaya, Cak Eri Jayadi, ya, Bupati Tasikmalaya Kang Cecep Nurul Yakin, Wakil Wali Kota Bandung Bapak Erwin, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama terima kasih banyak atas undangan sekaligus inisiasi acara Leadership Forum tentang Pilar Nusantara tajuknya, penopang Astacita setahun pemerintahan Prabowo Gibran dari perspektif daerah. Sebentar lagi tanggal 20 Oktober genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tentu kita semua semua pihak ingin mengevaluasi apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang mungkin perlu untuk dibenahi dalam konteks program pemerintahan ini. Kita tahu bahwa kita menganut sistem pemerintahan yang semi desentralisasi. Ada urusan-urusan pemerintahan pusat, ya. Ada juga yang ditangani bersama-sama antara pusat dan daerah yang disebut urusan pemerintahan semi konkuren. Nah, dalam konteks ini pemerintah daerah memegang peran penting karena memiliki kewenangan yang bersama-sama dilakukan. Ada 32 urusan pemerintahan. Ada yang wajib, ada 6 yang sangat wajib sekali, namanya standar pelayanan minimal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur misalnya. Dan kemudian ada juga yang pilihan opsional seperti DKI, pertanian nggak menjadi fokus utama karena memang sawahnya cuma sedikit sekali di Jakarta Utara. Nah, kemudian ada anggaran yang beredar juga lebih kurang 4.300 triliun untuk pusat dan daerah, lebih kurang ada 1.300 triliun di tahun ini diproyeksikan dari pendapatan yang target pendapatan yang ada 4.023 triliun tepatnya. Itu ada sebagian yang beredar di daerah-daerah. Adanya kewenangan pembagian dan kemudian adanya anggaran, termasuk bisa membuat regulasi dan lain-lain di provinsi, kabupaten, kota, otomatis membuat peran daerah menjadi sangat penting. Di era semi desentralisasi sebagian kewenangan di daerah. Nah, oleh karena itu di samping daerah memiliki program-program sendiri sesuai dengan visi misi pada saat pilkada, sesuai dengan sistem pilkada yang ada, janji politik kepada rakyat masing-masing, harus juga melakukan program-program yang memang digariskan harus dikerjakan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan lain-lain. Tapi kemudian juga harus sinkron dengan program pusat yang dikomandoi oleh Bapak Prabowo. Kita tahu bahwa Pak Prabowo memiliki paradigma yang sangat fokus kepada ekonomi kerakyatan. Semua program-program beliau itu berbasis untuk meningkatkan rakyat kecil, derajat rakyat kecil. Baik itu Astacita beliau ada yang 8, dipecah dalam 17 program prioritas, dan ada quick win yang cepat hasil itu sebanyak 8.
tahu saya yang paling prioritas bagi beliau adalah ketahanan pangan, swasembada pangan. Beliau selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa negara yang merdeka bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi merdeka ditandai dengan mampu memberi makan rakyatnya secara swasembada dalam berbagai bidang. Sementara ini mungkin fokus pada yang makanan paling utama, beras, tapi juga beliau berusaha untuk kita swasembada di bidang-bidang lain yang selama ini mungkin mengimpor, seperti gula misalnya, kemudian daging, produk-produk yang lain. Di sisi lain, negara kita adalah negara tropis yang memiliki potensi kekayaan alam pangan itu yang sebetulnya sangat potensial, baik yang di darat maupun di laut. Sebagai negara penduduk nomor 4 terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, lebih besar daripada Jepang, lebih besar daripada Filipina. Kita memiliki dan terletak di negara tropis di mana produksi tanaman bisa dilakukan sepanjang tahun. Beda dengan negara 4 musim yang bisa hanya 6 bulan. Ketika musim dingin winter atau musim gugur fall, tanaman nggak bisa tumbuh. Nah, kita bisa melakukan itu. Kemudian kedua, beliau juga fokus pada ketahanan energi. Kita tidak ingin kita tergantung impor minyak misalnya. Subsidi yang diberikan besar sekali kepada rakyat. Dan ini membuat anggaran subsidi tadi mengurangi biaya untuk program-program lain untuk pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi. Padahal kita memiliki potensi sumber yang lain yang tidak berbasis pada fosil, gas misalnya. Reserve kita cukup besar. Lifting minyak kita masih ada. Kemudian juga kita negara tropis, sekali lagi solar energy, matahari selalu ada. Ya, bukan winter kemudian matahari nggak kelihatan. Kemudian ombak biofuel dari palm oil, dari sawit, tebu, etanol yang bisa ditumbuhkan selama sepanjang tahun. Program-program lain juga yang berbasis kerakyatan, misalnya yang sudah jalan MBG. Itu misi sangat mulia sekali untuk mengurangi stunting, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan baru di dapur-dapur itu. Kemudian ada rantai pasok yang ada off-takernya, pembelinya yang jelas. Ada uang yang berputar di sana. Misi yang sangat mulia. Sekolah rakyat untuk yang mereka tidak mampu. Kemudian koperasi desa Merah Putih yang berbasis pada desa, penguatan desa. Intinya paradigma Bapak Presiden Prabowo adalah paradigma yang berbeda dengan paradigma ekonomi liberal kapitalis, di mana peran daripada negara menjadi sangat minimal, diserahkan kepada market, ditangani oleh tangan yang tidak kelihatan, invisible hand yang bergerak. Nah, beliau tidak menginginkan itu, karena kalau itu terjadi, maka yang kuat akan makin bertambah kuat, yang lemah akan bertambah lemah, sehingga akibatnya gap antara yang tingkat atas, upper dan lower itu akan makin jauh. Oleh karena itulah paradigma beliau yang menurut saya, yang saya bisa baca, beliau berbasis kepada rakyatan. Jadi yaitu untuk perkuat yang lemah tanpa mematikan yang kuat. Yang kuat tetap diberi kesempatan, tapi jangan menekan yang lemah. Kira-kira seperti itu. Nah, di daerah saya kira peran daerah sangat penting, karena sekali lagi daerah, bupati, gubernur memiliki power, memiliki kekuasaan, bisa membuat regulasi, ada sumber daya yang sangat berpengaruh untuk daerah masing-masing.
Jadi kalau saja pembangunan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi, produk domestik bruto dan lain-lain nasional, itulah agregat atau penjumlahan dari hasil kerja daerah. Kalau ada satu daerah atau sebagian daerah tidak mampu bekerja maksimal, itu akan mempengaruhi angka nasional. Oleh karena itulah diharapkan daerah semua bergerak, tumbuh, dan harus kreatif dan inovatif karena kita adalah negara yang penuh dengan potensi sumber daya, baik human capital maupun natural resources, sumber daya alam. Ini kalau semua bergerak dan tumbuh, maka agregatnya akan menjadi angka nasional kita akan menjadi baik. Baik dari segi pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan nanti kita akan bisa keluar dari middle income trap, di mana kita menjadi negara maju dan sudah banyak diprediksi oleh berbagai lembaga internasional. Gallup International, McKinsey, World Bank meramalkan Indonesia akan menjadi negara ekonomi dominan paling enggak nomor 5 atau nomor 4 dunia di tahun 2040 atau 2045. Itu yang kita sebut dengan Indonesia Emas. Indonesia menjadi negara maju yang setara dengan negara yang sekarang sedang maju. Bahkan kita mengalahkan beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan lain-lain. Dan itu bisa terjadi kalau seandainya pusat dan daerah bergerak bersama-sama. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas inisiasi dari CNN yang membuat acara ini. Harapan kami melalui acara ini teman-teman kepala daerah semua akan bergerak pada satu visi yang sama. Di tengah-tengah kesulitan apapun, kita dipilih oleh rakyat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki, dianggap oleh rakyat adalah pemimpin yang mampu, bisa keluar dari berbagai tantangan, apapun kesulitannya, karena negara kita bukan negara yang tidak memiliki sumber daya. Semua seluruh Indonesia ini, provinsi kabupaten Indonesia memiliki sumber daya. Ya. Mongolia nggak memiliki laut loh. Ya. Negara-negara di padang pasir nggak memiliki biofuel. Kita memiliki itu dan memiliki semuanya. Tinggal bagaimana kita berkreasi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua pihak, terutama rekan-rekan kepala daerah. Dan saya mengajak rekan-rekan kepala daerah, mari berinovasi, berkreasi, memanfaatkan segala potensi yang ada. Selain memajukan daerah, juga memberikan kontribusi untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with Bapak dan Ibu, Leadership Forum Pilar Nusantara Penopang Astacita ini adalah forum dialog untuk memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi sudah disampaikan sedikit poin-poin arahan dari pemerintah pusat. Kita akan ulas lebih mendalam. Sekarang saya akan mengundang kepala daerah yang ternyata bebannya cukup berat Bapak dan Ibu. Karena apa yang terjadi di pusat, di pemerintahan pusat harus ada dukungan luar biasa dari pemerintah daerah. Untuk itu di sesi pertama ini kami mengangkat tema implementasi Astacita untuk pemerataan dan kemandirian bangsa. Kami mengundang narasumber untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudy Masud. Kepada Bapak kami persilakan, silakan Bapak. Kemudian kami mengundang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edi Pratowo. Kepada Bapak kami persilakan. Dan kami mengundang Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bapak Justinus Prastowo. Pak Justinus, kami persilakan.
Baik, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami, kesempatan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan insight gitu ya. Kita berbicara mengenai Asta Cita, ini yang kemudian harus diwujudkan secara bersama-sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan tujuannya untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Saya ke Pak Gubernur terlebih dahulu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bagaimana kemudian concern dari pemerintahan Prabowo Gibran adalah ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Kita cicil ketahanan pangan terlebih dahulu, Pak. Gambarannya saat ini, Pak, di Kalimantan Timur seperti apa ketahanan pangan? Untuk indeksnya sendiri, apakah memang lajunya meningkat atau ada hambatan di sana? Makasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat siang menjelang sore. Berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Timur, indeks ketahanan pangan, hari ini Kalimantan Timur sangat membanggakan. Hari ini posisinya ada di nomor urut 2 secara nasional untuk indeks ketahanan pangannya. Artinya indeks ketahanan pangan di Kalimantan Timur sangat memadahin. Hanya saja memang pangan yang dihasilkan di Kalimantan Timur rata-rata kami bergantung daripada luar. Yang hari ini adalah indeks ketahanan pangannya. Kalau produksinya kita baru mampu memproduksi terutama beras karena memang Kalimantan Timur bukanlah daerah penghasil beras, tapi adalah lumbung energi nasional yang telah menyalakan bangsa ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi hari ini bahwa menurut kami problem is opportunity. Di balik kesusahan itu tentu ada kemudahan. Ini menjadi tantangan challenging buat kami semuanya. Bahwa suatu saat nanti Kalimantan Timur tidak hanya menjadi memberikan energi untuk Nusantara, tetapi juga pangan dan gizi untuk Nusantara. Baik, insya Allah begitu. Baik, insya Allah begitu. Mohon aplausnya sebagai pembuka, masih singkat, nanti kita akan dalami lagi. Saya ke Anda, Pak Wagub, bagaimana untuk kondisi Kalimantan Tengah sendiri saat ini semangatnya? Karena ini memang pesan-pesan yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi berdasarkan Impres nomor 1, nomor 2, mohon maaf, tahun 2025, kemudian ditindaklanjuti dengan Impres nomor 14 tahun 2005, yang dimana isinya bahwa Kalimantan Tengah dijadikan lokus, salah satu lokus untuk pembangunan kawasan pangan, energi dan air nasional. Tentunya ketika Kalimantan Tengah diberikan kepercayaan, tentu Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur Bapak Haji Agustias Sabran sangat respons sekali dan mendukung. Kami di tahun 2025 ini ditargetkan dari 71.000 hektar. Ya. Kemudian kami melakukan kontrak sebesar 66.000 hektar untuk cetak sawah rakyat. Nah, kemudian ada adendum karena memang berkenaan dengan lokus atau daerah lahan yang harus disinkronkan dengan masyarakat, sehingga targetnya di 53.000. Nah, saat ini sudah tergarap atau tercapai di angka 25%. Nah, dari angka 25% untuk cetak sawah rakyat itu, tentunya kita harapkan ini akan memberikan kontribusi positif. Dalam perjalanannya memang Kalimantan Tengah sejak awal sebelumnya ada kegiatan food estate, tingkat produksi pertanian padinya cukup menggembirakan, cukup meningkat. Itu ditandai dari 2023 rata-rata panen di angka 330 ribu ton, kemudian 2024 mencapai 366.000 ton, dan kita targetkan di tahun 2025 ini mencapai 400.000 ton. Jadi ini di luar dari kegiatan cetak sawah di 71.000 hektar yang direncanakan, di 66.000 hektar yang dikontrakan. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik pada akhir tahun 2025 nanti, seiring dengan dilaksanakan kegiatan optimalisasi lahan melalui kegiatan penanaman pada masa tanam di bulan Okmar atau Asep, April, September panen, maka dapat dipastikan di tahun 2026 nanti produksi padi yang dihasilkan dari Kalimantan Tengah akan semakin meningkat. Dan kami yakin bahwa
ini tentu juga memberikan nilai manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Karena ini sebuah kepercayaan pemerintah, kami juga berkomitmen dari Kalimantan Tengah, kami bisa menyumbangkan swasembada pangan nasional. Itu Mbak. Baik, amin. Terima kasih. Aplaus dong untuk semangatnya Kalimantan Tengah. Sekarang saya ke Jakarta. Lahannya terbatas seperti tadi Pak Menteri sampaikan. Tapi berbicara mengenai ketahanan pangan kan tidak hanya soal sawah melulu, produksi beras melulu. Pak Justinus, kalau dukungan dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa dalam ketahanan pangan ini? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Seperti disampaikan tadi, betul sekali Jakarta tidak punya lahan tapi punya stok yang banyak. Karena Jakarta juga merupakan ibu kota dan barometer sosial politik nasional, maka mesti melakukan antisipasi dengan memastikan stok pangan di Jakarta aman. Maka peran Jakarta pertama tentu mengamankan stok di ibu kota dengan melakukan berbagai kontrak dengan para mitra, termasuk importasi yang kami koordinasikan dengan BUMN dan pemerintah pusat. Selain itu, kami kontrak farming dengan beberapa daerah penyangga di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk memastikan mendapat pasokan beras yang cukup. Selain itu juga bahan pangan yang lain, daging, telur, dan lain-lain. Nah, selain itu Jakarta adalah hub logistik. Maka kami juga berkontribusi dalam konteks memastikan menjadi hub logistik yang baik dan memfasilitasi distribusi pangan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama yang melalui jalur impor. Itu yang coba kami terus dukung dan ingin pastikan sehingga selain pasokan aman, distribusi juga aman ke seluruh wilayah di Indonesia. Baik, kalau untuk berbicara mengenai distribusi, ini tantangannya pasti berbeda. Saya tahu menjaga pasokan luar biasa juga effortnya, tapi untuk distribusi ini mungkin ada catatan tersendiri Pak Justinus. Betul sekali. Yang menjadi problem terbesar kita adalah biaya logistik yang tinggi. Ini PR besar kita karena kita negara kepulauan. Dulu kita punya ide tol laut. Nah, ini mungkin perlu dihidupkan lagi bagaimana kita bisa mengatasi asimetri pasokan karena tantangan distribusi. Mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi antar daerah kita bisa memperkuat. Pertama tentu pemetaan kebutuhan nasional, lalu pola distribusi yang tepat. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan substitusi antar daerah supaya bisa memperkuat ekonomi antar daerah dengan membuat neraca pasokan dan neraca dagang nasional yang melibatkan suplai dan demand bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut, Mbak Elvira. Baik, karena ini juga menentukan bagaimana distribusi bisa merata. Ada beberapa catatan Pak Justinus, terima kasih. Mohon aplaus terlebih dahulu untuk narasumber karena sekarang kita akan berbicara mengenai ketahanan energi. Oke, izin Pak Justinus saya ke Pak Gubernur lagi ya, karena nanti penutupnya kalau Pak Justinus ini energi di Jakarta udah luar biasa banyak terobosannya. Bagaimana untuk Kalimantan Timur Pak sejauh ini? Karena kan harapannya swasembada energi gitu ya. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan itu, tidak hanya pangan saja tapi energi ini juga penting begitu. Makasih Mbak, saya rasa yang lebih pas untuk Kalimantan Timur adalah berkaitan dengan swasembada energi. Ini tentunya bisa menopang pilar untuk astacita daripada pilar kebangsaan kita hari ini. Berkaitan dengan energi, Kalimantan Timur ini berpuluh-puluh tahun telah menyalakan energi untuk Indonesia. Jadi kami dari gerbang Nusantara ini menyalakan energi untuk seluruh Nusantara ini. Pertama Kaltim, sejak 50 tahun yang lalu, sejak tahun 1970-an, kita telah memproduksi oil and gas. Sebenarnya oil and gas ini diproduksi ini pada saat Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1897, bangsa Belanda itu telah berkontrak bersama dengan bangsa Kutai. Jadi 1897 dan alhamdulillah 1903 minyak pertama kali yang keluar dari perut bumi Kalimantan Timur yang ada di Tarakan dan Sanga-Sanga pada saat itu masih wilayah Tarakan, masih Kalimantan Timur. Setelah 2014 baru dimekarkan menjadi Kalimantan Utara. Jadi tahun 1900-an kita sudah mengeluarkan energi
khususnya adalah crude oil, minyak bumi. Sampai hari ini Kalimantan Timur masih memproduksi lebih kurang sekitar 53.000 barrel per day untuk minyak dan kurang lebih sekitar 1,1 juta kubik kaki per hari untuk gas yang ada di Kalimantan Timur. Catatannya di tahun 2028-2029 nanti insya Allah minyak kami akan bertambah kurang lebih sekitar 100.000 barrel dari yang existing hari ini dan masih ditambahkan dengan lebih kurang sekitar 1,8 juta kubik kaki per hari, artinya akan lebih daripada 2 juta kaki untuk gas yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur. Berkaitan dengan energi ini, inilah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Kalimantan Timur untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Kami sekali lagi dari pintu gerbang Nusantara adalah untuk Nusantara tercinta ini. Begitu Mbak, makasih. Baik, sumringah ya karena karena ketahanan energi ini menjadi suatu keyakinan untuk Kalimantan Timur. Mohon aplausnya sekali lagi untuk Pak Gubernur. Sekarang saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, nah sekarang kita berbicara mengenai hilirisasi Pak. Nah untuk Kalimantan Tengah seperti apa semangatnya nih? Ya, tentu dalam persoalan membangun Kalimantan Tengah ini kami tidak hanya berpandangan kepada hulu tapi juga hilirisasi, yaitu pentingnya kalau seandainya ke depan produksi hasil padi maupun pertanian dari Kalimantan Tengah itu meningkat, tentunya kami juga harus mempersiapkan diri. Nah, kami sudah melakukan langkah-langkah dan terobosan bagaimana hasil-hasil ini bisa dapat diproduksi. Saya mengumpamakan saja. Dulu sebelum adanya beberapa industri ya untuk padi khususnya ya, beras atau padi-padi yang dari Kalimantan Tengah itu banyak diambil ke Kalimantan Selatan, diolah, kemudian menghasilkan beras made in atau keluaran dari Kalimantan Selatan. Sangat menyedihkan. Nah, ini sebuah tantangan bagi kami sehingga mau tidak mau kita harus mempersiapkan hilirisasinya dengan membuat pabrik ya, membangun. Itu di satu sisi. Nah, kemudian berkenaan dengan energi yang disampaikan Pak Rudi, saya ingat betul Pak Rudi kemarin pernah mengundang kami pada saat rapat koordinasi 10 provinsi penyumbang PNB terbesar, Pak Gubernur ya. Nah, Kaltim itu penyumbang terbesar pertama, kemudian Kalsel, kemudian Kalteng. Jadi Pak Rudi menyampaikan bahwa kalau Kaltim itu masa kini, Kalteng itu masa depan. Wah, kami merasa tersanjung sekali. Nah, oleh karenanya ya kami juga berharap, ini kebetulan ada Pak Mendagri, kemarin diskusinya panjang Pak melalui Pak Rudi, kemudian Pak Alaris, ya mudah-mudahan dan bagi hasilnya berupa dari sumber daya alamnya ke depan bisa dikembalikan secara proporsional Pak, sehingga bisa mempercepat pembangunan di wilayah kami, khususnya Kalimantan Tengah. Nah, inilah saya kira bagus diskusi kita hari ini karena memang kita perlu menyelaraskan program-program untuk percepatan pembangunan di wilayah Indonesia ini, di seluruh wilayah Indonesia ini, termasuk daerah-daerah yang memang memiliki potensi tapi dari infrastruktur memang perlu mendapatkan perhatian. Saya kira itu Mbak Masih. Baik, terima kasih. Pak Gubernur, ini pertanyaan yang kemudian saya ajukan meskipun tadi kontribusi luar biasa begitu ya untuk hasil tambang sendiri. Tapi kita berbicara juga, tadi Bapak juga menyebutkan mengenai energi hijau Pak. Kebergantungan terhadap energi fosil ini kan mau tidak mau ada target tertentu, kita juga harus mengurangi. Nah, untuk energi hijau sendiri, upaya apa yang saat ini tengah dan akan dilakukan Pak? Makasih ya Mbak. Berkaitan dengan energi, pertama banggalah kita menjadi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita hari ini memiliki bahkan bisa mengendalikan tidak hanya perekonomian tetapi energi, terutama adalah energi baru terbarukan, terutama di bidang energi biofuel ataupun biodiesel. Biofuel hari ini catatan kami dari Kaltim, saya tidak bicara dari yang lain karena tupoksi kami adalah dari Kaltim. Produksi CPO yang hari ini dihasilkan di Kalimantan Timur lebih kurang sekitar 4,8 juta sampai dengan 5,2 juta ton per tahunnya. Artinya hari ini kalau misalkan kelapa sawit kita dalam hal ini adalah CPO ataupun olin kita, minyak goreng kita ini di ban,
itu suatu keberkahan buat bangsa kita. Karena kita bisa merubah menjadi energi yang disebut adalah energi biodiesel. Biodiesel ini catatan saya, hari ini bangsa kita tidak memiliki yang namanya cadangan energi nasional. Kita hanya memiliki cadangan energi operasional. Cadangan energi nasional belum kita miliki. Apalagi yang namanya ketahanan energi nasional. Ketahanan energi nasional kita masih nol. Artinya operasional kita hanya mampu bertahan maksimum di 21 hari bahkan maksimum 22 hari. Average-nya hanya 18 hari. Negeri kita ini yang begitu luasnya, kira-kira kalau kita buka di peta, Indonesia ini luasnya kira-kira mulai dari Kazakhstan sampai dengan Irlandia. Begitulah luasnya bangsa ini. Kita hari ini tidak memiliki ketahanan energi, apalagi kemandirian energi, apalagi yang namanya transisi energi. Oke baik, terima kasih. Saya sekarang ke Jakarta Pak Justinus, karena berbicara mengenai energi hijau ini digaungkan terus. Best practice-nya kan kalau di Jakarta kita melihat ini sudah luar biasa begitu implementasinya di lapangan. Tapi bisa memberikan gambaran Pak saat ini, khususnya misalnya penggunaan untuk di sektor transportasi misalnya. Baik, mandat Undang-Undang 2 2024 Jakarta menjadi kota global. Maka Jakarta sekarang harus membenchmark dirinya bukan dengan kota lain di Indonesia, namun harus dengan kota-kota di negara lain. Itu yang menjadi target kami dalam 5 tahun ke depan. Nah saat ini di Jakarta kami seperti Pak Gubernur Pramono mengafirmasi, transportasi publik menjadi kebijakan yang paling penting. Transjakarta sekarang diperluas menjadi Trans Jabodetabek dengan cakupan jangkauan melayani juga di wilayah Tangerang, Depok, Bogor, lalu Bekasi. Dan saat ini hampir semua menggunakan bus listrik dengan cakupan kurang lebih 90% area di Jakarta dan setiap hari itu mengangkut sekitar 1,3 juta penumpang. Dengan pola seperti ini kami berharap dan berkeyakinan, apalagi ditambah dengan cakupan MRT dan LRT termasuk ke wilayah aglomerasi, Jakarta harus menyediakan semacam prototipe yang nanti juga bisa diduplikasi di daerah-daerah lain, di kota-kota lain. Nah selain itu kita juga mengafirmasi untuk penggunaan kendaraan pribadi rendah emisi atau yang juga menggunakan listrik. Kalau kita menghitung pendapatan, Jakarta tahun ini akan kehilangan 1,2 triliun karena insentif pajak di kendaraan listrik. Tapi itu mesti diambil demi mengafirmasi kebijakan pemerintah pusat, yaitu pengurangan emisi karbon. Selain itu kita juga sudah mempunyai standar pembangunan gedung-gedung di Jakarta harus memenuhi standar gedung-gedung yang berparadigma hijau. Selain itu kalau kita lihat program Pak Pramono Anung sejak awal adalah mengaktifasi taman-taman publik. Jadi Jakarta ini karena penduduknya sangat banyak, tapi ruang publiknya sedikit, maka aktivasi taman itu menjadi penting. Selain menjadi ruang terbuka hijau, juga menjadi ruang-ruang perjumpaan bagi warga. Ini demi juga menjaga kesehatan mental warga. Nah harapannya dengan paradigma seperti ini, Jakarta bisa menjadi semacam cetak biru bagi pembangunan Indonesia ke depan, terutama karena Jakarta memang lebih siap, tapi selain itu Jakarta juga bisa menjadi model yang menerapkan apa yang diterapkan di kota-kota global yang lain. Nah mudah-mudahan dengan situasi sekarang yang cukup challenging, kami juga sekarang membenchmark dengan beberapa kota, harapannya dalam jangka menengah sampai 2045 nanti, seiring dengan pembangunan Indonesia yang semakin merata, kita bisa mendeliver, termasuk kami ini Mbak Elvira, menyiapkan BUMD kami juga, nanti bila dibutuhkan oleh kota-kota lain juga siap untuk memberi asistensi terkait dengan transportasi publik yang ramah lingkungan, pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik, termasuk juga pembangunan
transit oriented development yang sekarang sedang marak dibangun agar menjadi hunian sekaligus pusat bisnis yang nyaman bagi warga. Baik, luar biasa, mohon aplausnya. Jadi di tengah keterbatasan yang ada, tapi kreativitas juga diperlukan di sana ya Pak ya. Creative financing ini ada celah-celah, ada potensi yang luar biasa yang bisa dimaksimalkan. Saya ke Pak Wagub sekarang. Kalau tadi Pak Justinus mengatakan ada kemewahan, ada tata ruang yang lebih baik. Mungkin kondisinya berbeda Pak ya dengan di Kalimantan. Tapi kita tahu Kalimantan punya kemewahan sumber daya alamnya Pak. Berbicara mengenai energi, bagaimana kemudian memaksimalkan Pak sumber daya alam yang ada untuk mewujudkan energi baru dan terbarukan ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi seperti kami sampaikan tadi bahwa pembangunan Kalimantan Tengah itu kita bagi 3 wilayah. Di wilayah timur itu di sana dataran tinggi, tapi juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Energi baru terbarukan juga memiliki potensi. Kita juga memiliki program untuk bendungan Muara Juloi. Nah, kalau bendungan Muara Juloi dari sektor pertambangan batu bara, bahkan Kalimantan Tengah itu di Kabupaten Murung Raya salah satu itu hasil tambangnya kalorinya cukup baik, cooking coal Pak Gubernur. Jadi dihasilkan dari sana. Nah memang selama ini jalur untuk mengeluarkan hasil tambang itu melalui Sungai Barito arahnya ke Kalimantan Selatan. Nah, kami berusaha dengan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui program KPBU, rencananya akan melakukan pengurukan alur Sungai Kapuas Murung. Nah, diharapkan dengan jalur pendalaman pada Kapuas Murung ini nantinya sumber daya alam seperti batu bara, kemudian juga silika, ya, kemudian sirkon dan sebagainya itu bisa dikeluarkan dari wilayah kami sendiri. Karena bagaimanapun Kalimantan Tengah mungkin sampai seperti Kalimantan Timur dan beberapa wilayah Kalimantan lainnya sangat dipengaruhi angkutannya melalui sungai, sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, kemudian Sungai Katingan, Sungai Mentaya dan sebagainya, Sungai Kapuas Hulu. Jadi memang ini merupakan jalur yang memang dipergunakan untuk transportasi untuk angkut sektor pertambangan. Nah disinilah saya kira perlunya kenapa kami lakukan program-program percepatan untuk melakukan terobosan-terobosan tadi supaya manfaat yang dihasilkan juga akan memberikan kontribusi terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jelas bahwa wilayah Kalimantan, Pulau Kalimantan ini kaya dari sumber daya alam. Ya. Kendatipun dalam suasana 2026 anggaran kami mengalami efisiensi, pengurangan, tapi kami yakin, ya kami selalu diberikan nasihat sama Pak Mendagri, tetap semangat para gubernur. Kita selalu berusaha dengan kekuatan sumber keuangan itu untuk bisa membangun wilayah kita masing-masing. Tentunya ke depan tentu ini juga akan menjadi harapan kita semua bahwa apapun yang kita hasilkan dari sumber daya alam, potensi yang ada di wilayah kita masing-masing sepenuhnya nanti bisa juga memberikan kontribusi terhadap daerah penghasilnya. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Wagub. Berbicara mengenai sumber daya alam ini juga tidak bisa dimaksimalkan jika kualitas SDM kita juga dengan kondisi yang tidak maksimal, begitu ya Bapak-Bapak. Kita berbicara mengenai sekarang mewujudkan SDM unggul, penyerapan tenaga kerja, banyak kemudian sudah yang dilakukan begitu ya oleh kepala daerah, baik itu di Kalimantan mungkin di Jawa ataupun di pemerintah pusat. Tapi saat ini Pak, bagaimana kemudian upaya untuk mewujudkan SDM unggul dan juga penyerapan tenaga kerja? Ya, makasih Mbak. Kalimantan Timur hari ini memiliki program visi misi kita pada saat kampanye dan hari ini kita wujudkan adalah dengan gratis pool. Gratis pool ini yang dimaksud dengan gratis pool, sekolah anak-anak kami mulai dari SMA, karena kapasitas kepala daerah provinsi adalah dari SMA, sampai dengan S3 untuk di wilayah seluruh Kalimantan Timur itu gratis. Kita gratiskan untuk sekolahnya. Begitu juga dengan kesehatannya masyarakat kami. Kami gratiskan dengan catatan tentunya mereka berdomisili di Kalimantan Timur minimum 3 tahun.
dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami sadar untuk mewujudkan suatu daerah, suatu bangsa yang mandiri dan baik, tidak lain, tidak bukan, tidak mengandalkan sumber daya alamnya, tetapi bagaimana dengan sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya alam ini kan habis, maka sumber daya manusia. Catatannya hari ini, anak-anak kami hari ini yang sekolah, kira-kira kurang lebih sekitar 30% yang mengenyam pendidikan SMA. Yang mengenyam pendidikan untuk perguruan tinggi masih terbatas sekali. Maka untuk meningkatkan produktivitasnya, maka sekolah ini adalah yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kebodohan ini adalah dengan pendidikan. Kami sadar akan hal itu. Maka kami memangkas seluruh kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kira-kira tidak begitu urgent, karena menurut kami yang urgent adalah bagaimana sumber daya manusia ini baik melalui pendidikan. Kami harus menggeser anggaran lebih kurang sekitar 2,7 triliun hanya untuk kegiatan pendidikan ataupun standar pelayanan minimum, terutama adalah pendidikan dan kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah rumah administrasinya, Kaltim. Penduduk kami tidak terlalu banyak, 4.100.000 penduduk kami. Tetapi yang memiliki rumah tidak layak huni ada kurang lebih 50.000. Bahkan yang tidak memiliki pemukiman ataupun perumahan lebih kurang sekitar 250.000. Daerah yang sangat ironis, sangat paradoks dengan sumber daya alamnya ini. Kami ini sekali lagi merupakan tantangan tersendiri, sekali lagi bahwa problem is opportunity. Ini ya, di balik kesusahan ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka kami memang dipaksa menjadi kepala daerah ini adalah bagaimana bisa memberikan kontribusi. Tidak hanya menciptakan anak-anak kami yang unggul, punya daya saing, tetapi juga serapan pekerjaan. Berkaitan lapangan pekerjaan, gak ada gunanya lapangan pekerjaan kami kalau anak-anak kami tidak memiliki sumber daya manusia. Produktivitas yang rendah menghasilkan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah menghasilkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini yang harus kita perbaikin. Bagaimana kita bisa keluar dari low middle income menjadi over middle income. Jadi upper middle income hari ini menurut kami sudah di posisi ini. Kami ingin posisi yang lebih baik menjadi high middle income. Seperti hari ini saudara-saudara kita yang ada di Jakarta. Ini sekali lagi untuk bisa keluar dari low middle income ini, satu-satunya adalah yang harus diperbaikin adalah tingkat pendidikan. Terima kasih. Baik, sepakat dengan itu Pak Gubernur. Saya ke Pak Wagub, kita berbicara mengenai mewujudkan SDM unggul Pak, dan juga penyerapan tenaga kerja. Silakan. Ya, program Kalimantan Tengah dalam visi misi Gubernur Wakil Gubernur 2025-2030, kita mencanangkan program Huma Betang. Kami meluncurkan di tahun 2026 ini program Kartu Huma Betang. Ada 8 program yang terakomodir. Salah satunya adalah bidang pendidikan, yaitu dengan menghadirkan satu keluarga satu sarjana untuk program 10.000 ya siswa-siswi kita yang akan melanjutkan di 32 universitas yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, selain itu juga ada diberikan beasiswa, itu dari bidang Betang Cerdas. Nah, kemudian selain dari itu juga anak-anak kita juga diberikan keleluasaan mereka untuk bisa melakukan pendidikan lebih baik ya. Salah satunya apa? Mereka misalnya ketika sudah melakukan pendidikan ingin melanjutkan juga itu diberikan beasiswa untuk bantuan, termasuk ASN kita yang melakukan pendidikan ya, misalnya dokter untuk menjadi dokter spesialis, kita sudah sampai saat ini sudah ada 32 dokter spesialis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kita masukkan ke spesialis, sehingga nanti mereka bisa kembali ke wilayahnya untuk bisa mengabdi. Ini salah satu untuk dalam rangka peningkatan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Tentu kami menyadari bahwa Kalimantan Tengah itu banyak warganya berada di pelosok pedesaan. Kita mengetahui bahwa di desa, di dusun-dusun itu adalah pendidikannya sangat rendah. Oleh karena Bapak Gubernur sekali lagi memprioritaskan kita membangun dari desa ke kota. Termasuk di dalamnya adalah program tadi saya sampaikan bahwa satu keluarga adalah satu sarjana. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Itu gambarannya saat ini, tapi upaya-upaya masih terus dilakukan ya Pak ya. Ada catatan terkait hal ini. Kita ke Jakarta karena best practice-nya adalah Jakarta, Pak Justinus. Bagaimana kemudian, apakah ada transfer knowledge Pak? Kerjasama apa yang sudah dan akan dilakukan Pak dengan pemerintah-pemerintah daerah lainnya terkait untuk mewujudkan SDM unggul ini? Baik,
Pak Gubernur Pramono waktu memulai kepemimpinannya mengatakan salah satu tugas beliau adalah memutus mata rantai ketidakberuntungan. Jangan sampai ada anak di Jakarta yang tidak bisa sekolah, tidak mendapat pekerjaan. Maka langkah kecil yang berdampak besar yang dilakukan pertama adalah menebus ijazah. Ternyata di Jakarta kemarin kita data ada 6.800 lulusan yang bahkan tidak pernah memegang ijazah karena masalah administrasi. Maka secara bertahap ditebus dan mereka bisa mencari pekerjaan dengan lebih baik. Lalu melanjutkan program yang ada dan diperkuat seperti Kartu Jakarta Pintar untuk 707.000 siswa, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu untuk 16.000 lebih mahasiswa, dan kita sekarang akan memulai tahun depan itu semacam LPDP, alokasi mungkin 100 mahasiswa untuk bisa sekolah S2, S3 di perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah, selain itu juga memperkuat link and match dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Hasil asesmen kami, Pak Gub melihat problem kita adalah belum adanya korelasi yang positif antara kurikulum di tingkat pendidikan terutama di SMK dengan kebutuhan di dunia kerja. Maka supply demand ini perlu kami hubungkan. Nah, saat ini kami tentu juga ingin paradigmanya tidak Jakarta sentris tapi juga melibatkan daerah-daerah lain. Maka karena Jakarta ini kota jasa dan perdagangan, kami menyadari betul membutuhkan skill labor, SDM yang lebih unggul. Maka training-training juga perlu dilakukan. Dan kami membuka diri untuk bertukar pikiran, program, sinergi dengan daerah lain. Termasuk beberapa waktu lalu perwakilan pemerintah Jepang itu datang ke Jakarta dan menyampaikan ada peluang ratusan ribu lapangan kerja menjadi caregiver di Jepang. Dan itu cukup lulusan SMA dan sederajat dengan keterampilan bahasa yang memadai. Nah, saat ini kami sedang mengejar itu, memberikan pelatihan bahasa yang baik, termasuk membantu memberikan fasilitas agar mereka punya kemampuan finansial untuk ikut pendidikan, sertifikasi, mengurus visa, paspor, dan sebagainya. Nah, harapannya lagi-lagi Jakarta menjadi hub yang terbuka bagi daerah manapun yang ingin menggunakan Jakarta sebagai pintu keluar masuk ke global. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa saling mendukung, dan kami juga berharap karena Jakarta juga punya keterbatasan jumlah SDM, kami juga terbuka kalau daerah lain sama-sama kita bisa meningkatkan kemampuan para calon pekerja sehingga bisa bekerja di tempat-tempat yang memang bereputasi dan cukup baik di Jakarta ini. Baik, undangannya sudah dibuka, Bapak langsung saja nanti komunikasi lebih lanjut. Bapak terima kasih, tadi catatannya luar biasa. Mohon aplaus untuk narasumber kami. Pada hari ini kita tadi sudah melihat gitu ya, bagaimana insight dari masing-masing kepala daerah, bagaimana perspektifnya dan komitmennya. Karena berbicara mengenai Asta Cita, kita tidak berbicara mengenai program seorang presiden saja, tapi kita berbicara mengenai program untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia dan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang sudah memberikan pandangannya hari ini. Semoga segala ide gagasan yang kita diskusikan tidak hanya terhenti di ruangan ini saja Bapak-Bapak, tapi kemudian juga bisa diimplementasikan, dipraktekkan. Kita buka ruangan yang luas sekali untuk kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Saya tutup. Sebelum saya tutup, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih Pak sudah mendengarkan curhatan dari kepala daerah hari ini. Jadi nanti kolaborasinya lebih enak nih Pak, lebih sinkronisasinya lebih enak. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungannya demi terselenggaranya acara hari ini kepada Kementerian Dalam Negeri,
pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kota Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta Bank Jatim. Saya Elvira Khairunisa, kita tutup diskusi hari ini. Sampai jumpa. In association with